malam ini saya akan bawakan lebih ke foundation sih, lebih simple lah dari yang tadi Mas Dani sharing. Sedikit technical, tapi akan lebih ke arah framework buat bagaimana caranya mengamankan database secara simpelnya seperti itu. Oke, perkenalkan nama saya Yusuf Hadi Mintato Sudandar. Saat ini saya handle operation dan services di Bisnegio. Saya ada sedikit hobi di security. Kebetulan tahun kemarin saya dipercaya buat amanin Asian Games dan nah, mungkin teman-teman mau sedikit nanya-nanya mengenai bagaimana mengamankan data Asian Games, bisa ngobrol-ngobrol kita nanti. Oke. Nah, slide saya pertama adalah tentang what is database security. Jadi sangat amat foundation banget yang akan saya bahas. Nah, menurut ranah dari information security, database security itu adalah bagaimana kita melakukan proteksi terhadap kerahasiaan, integritas, dan afabilitas dari database suatu organization. Jadi seperti yang tadi Mas Dani sempat sampaikan juga, kalau 3 hal ini adalah foundation dari database security yang sangat penting. Itu. Oke. Lalu seberapa pentingkah database security? Nah, database security ini sangat penting karena pada saat terjadi kebocoran data dari suatu perusahaan, itu efeknya bakal sangat bisa sangat luar biasa sekali ya. Mulai dari kepercayaan customer yang menurun dan reputasi dari perusahaan tersebut ataupun financial loss. Ini yang bisa terjadi. Apalagi kalau misalnya kebocoran data tersebut dimanfaatkan oleh kompetitor kita. Gitu. Kayak terakhir perusahaan online motor itu sempat database drivernya itu database-nya leak, bocor ke internet. Nah, sebenarnya buat kompetitor bisa dimanfaatin dalam artian ya dia tinggal grab semua datanya dan kirimin SMS, lo mau nggak jadi kerja di tempat saya gitu istilahnya. Ya bisa di acquisition juga akhirnya. Jadi efeknya ini bisa sangat beragam buat suatu perusahaan. Tergantung dari kebocoran data tersebut dan seberapa penting data yang bocor. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kebocoran data yang terjadi di tahun 2018. Kalau kita lihat 3 company yang cukup lumayan terkenal, mulai dari Kemendagri-nya si India, itu semua hampir semua data penduduknya itu bocor ke publik. Dan kebayang nggak kalau misalnya digunakan oleh pihak-pihak yang jahat istilahnya untuk digunakan sebagai misalnya untuk pengajuan pinjaman atau KPR gitu misalnya. Itu. Nah, tadi sempat diobrolin mengenai biometrik di Kemendagri. Nah, sebenarnya Kemendagri itu punya data biometrik, cuman yang di-share ke publik itu hanya SIAK aja. Jadi terbatas. Jadi waktu saya handle Asian Games itu juga saya sempat ambil data SIAK juga sebagai data referensi buat validasi volunteer registration. Dan kita compare lagi dari BNPT juga dan dari beberapa instansi juga. Nah, jadi case yang terjadi di India ini kemarin cukup ramai sekali sampai kepercayaan terhadap penduduk India pun menurun ke pemerintahannya gitu. Karena pemerintah dianggap tidak bisa menjaga kerahasiaan data dari warga negaranya. Facebook, ada yang pernah dengar? Ada yang Facebooknya leak datanya? Nah, yang terakhir adalah Oregon Clinic atau healthcare. Nah, kebayang nggak kalau misalnya data pasien bocor ke pihak yang nggak berkepentingan, gitu. Ini bisa dimanfaatkan buat hal-hal yang tujuannya nggak baik, misalnya digunakan untuk promosi atau hal lain sebagainya. Jadi bisa macam-macam. Dan kalau kita lihat, healthcare ini adalah industri yang paling banyak menyumbang kontribusi kebocoran data. Karena memang industri healthcare di dunia ataupun di Indonesia sekalipun itu masih sangat minim sekali terhadap security awareness yang ada di lingkungan instansinya, gitu. Nah, lalu biasanya itu para attacker ataupun orang-orang jahat tersebut
pada saat mereka bisa mendapatkan data itu attack vektornya apa aja sih? Nah, paling banyak attack vektornya itu adalah tentang dari phishing dan social engineering. Jadi kalau kita lihat targetnya bukan ke mesinnya atau ke servernya, tapi ke orang yang bekerja di suatu instansi. Pada saat dia udah berhasil melakukan phishing atau social engineering dan dia berhasil mendapatkan privilege walaupun terbatas, dia bisa melakukan jumping. Jumping itu maksudnya lompat ke infrastruktur yang lebih deep lagi, yang lebih kritikal lagi, gitu. Jadi mungkin si perusahaan tersebut udah melakukan proteksi terhadap critical infrastrukturnya udah sangat bagus. Cuman ternyata dari sisi usernya itu masih kurang security awareness-nya, sehingga human itu masih jadi attack vector paling utama buat cyber security. Nah, yang kedua adalah denial of service atau botnet dan malware. Ya, ini masih cukup ramai ya dibahas tentang malware. Oke, saya sedikit masuk lebih dalam lagi. Di sini saya akan bahas tentang enterprise security framework. Jadi pada saat kita mau mengamankan suatu data, kita harus punya framework. Frameworknya bisa dari mana aja, bisa dari NST, bisa dari compliance, bisa dari PCI DSS, ataupun dari regulasi yang lain. Nah, ini adalah salah satu framework yang bisa kita jadikan acuan. Nah, jadi yang mesti kita aware terhadap database security itu mulai dari level client dan client application dan information-nya. Jadi siapa yang melakukan akses terhadap database tersebut. Berikutnya adalah desktop dan device security. Jadi tadi kan saya sempat cerita dan Mas Dani juga sempat cerita kalau di OVO itu nggak boleh nyolok USB. Nah, itu adalah bagian dari security compliance yang ada di OVO misalnya. Lalu web security, web service security, application services, SQL security. SQL itu maksudnya adalah database-nya itu sendiri. Database platform security, misalnya bagaimana kita memprevent SQL injection dari level database, bagaimana kita bisa filter query SQL injection misalnya. Melakukan backup security, nah kalau backupnya nggak di-encrypt percuma juga. Kita bisa download backupnya atau attacker bisa download backupnya dan bisa di restore di mesinnya dia dan datanya bocor gitu. Jadi even platform buat backup pun kita harus aware terhadap security-nya. Nah, lalu ada namanya fraud detection yang tadi banyak disinggung juga sama Mas Dani. Compliance reporting yang akan kita bahas lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Lalu ada share security services, enterprise security information, dan security management administration. Nah, ini level dari SOP-nya ya, dan vendor yang membantu melakukan manajemen security. Oke, berikutnya dari sisi conceptual view-nya, itu database security itu dibagi jadi 3 vektor. Vektor pertama adalah fraud detection, kedua adalah tentang data security itu sendiri, dan yang ketiga adalah compliance enablement. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau kita lihat foundation-nya bisa beragam ya, bisa public cloud, bisa private cloud, bisa infrastruktur yang mempunyai managed service, bisa tradisional IT. Nah, kalau kita lihat, walaupun environment foundation-nya beragam, tapi konsep secara framework itu dibagi jadi 3 pilar, tetap sama gitu. Nah, dari fraud detection, kita mesti aware dengan melakukan monitoring dan profiling terhadap data kita. Kita melakukan severity terhadap data kita, mana yang data dianggap important, mana yang sifatnya adalah unstructured dan mempunyai severity lebih rendah. Nah, berikutnya melakukan access control. Jadi kita batasin akses terhadap database tersebut. Lalu melakukan violation and detection serta alerting. Jadi di sini pada saat terjadinya anomali terhadap database tersebut kayak yang tadi Mas Dani sampaikan, kalau misalnya suatu merchant tiba-tiba aksesnya naik, langsung melakukan alert gitu. Nah, ini kita harus punya monitoringnya. Ya, jadi kalau misalnya ada suatu employer, contohnya ya, ada suatu employer yang biasanya dia hanya melakukan query tentang reporting, terus tiba-tiba dia melakukan query terhadap data nasabah. Nah, itu kita mesti aware, dan kalau bisa ada alertingnya berdasarkan role. Nah, kita harus curiga ngapain orang tersebut yang biasanya bikin report tiba-tiba query data nasabah gitu. Buat apa? Dan jumlahnya banyak.
Ya, jangan-jangan dia mau resign habis itu bikin perusahaan sendiri, nasabahnya diambilin, bisa macam-macam ya ininya. Dan melakukan audit berkala terhadap dan behavior analysis. Behavior itu yang tadi saya jelasin sebelumnya ya. Nah, dari sisi data security-nya itu sendiri, kita harus melakukan access control dan audit secara berkala. Jadi yang tadi saya bilang kita batasin database ini hanya bisa diakses dari misalnya mesin A atau mesin B, human atau even developer pun sendiri itu nggak boleh langsung melakukan akses ke database gitu. Jadi harus menggunakan database version control, lalu harus di request buat di push ke production dan lain sebagainya. Itu. Melakukan encryption dan masking. Pada saat database di store, yang terutama yang terkait dengan struktur database, ada baiknya kita melakukan encryption dan masking supaya saya ambil contoh deh. Beberapa malware belakangan ini itu senangnya hajarnya itu file database. Kalau misalnya teman-teman terbiasa menggunakan SQL Server, itu file SQL-nya itu yang di-encrypt sama mereka, itu dan minta tebusan. Nah, dengan kita melakukan encryption dan masking itu bisa mencegah malware untuk mengidentifikasi kalau file tersebut adalah file database, gitu. Nah, berikutnya device, platform, and media. Nah, ini kita batasin juga dari mana saja database tersebut dapat diakses dan bagaimana database tersebut datanya diakses. Kayak misalnya ini database-nya melalui server A, lalu ke server B, dan seterusnya. Nah, pilar ketiga adalah tentang compliance dan enablement. Nah, di sini akan lebih ke arah data governance-nya ya. Mulai dari risk management, control and reporting, kita melakukan kontrol berkala dan melakukan reporting berkala, serta melakukan analisis dan identity access management. Nah, kita masuk sedikit lebih dalam lagi. Kalau misalnya kita ngomong tentang protection terhadap database ataupun data ya, itu meliputi banyak hal, mulai dari perimeter paling ujung, yaitu yang diakses oleh end user. Ini kita mesti pasang misalnya firewall atau security perimeter. Lalu terhadap encryption channel, terhadap channel komunikasinya, kita harus melakukan encryption. Paling simpelnya misalnya HTTPS untuk mengencrypt transaksi dari data. Jadi jangan pakai HTTP. Supaya nggak di man in the middle attack dan bisa di-dump oleh attacker datanya. Nah, lalu kita juga harus melakukan access control terhadap gateway-nya. Jadi di perimeter pertama ini kita melakukan access control. Data ini hanya boleh diakses oleh aplikasi apa aja. Itu identifikasinya berdasarkan apa. Kita bisa provide juga single sign-on yang akan terkomunikasi dengan access control dan session management nantinya. Nah, berikutnya di perimeter kedua, ini kita bisa melakukan network firewalling. Misalnya network segregation, kita pisah antara network application server, web server dengan database server. Itu kalau bisa jangan dalam satu network. Itu kita pisah-pisah supaya ada network segregation ya. Nah, pada saat kita store database-nya itu harus dalam bentuk encryption di disk. Jadi kalau misalnya server database-nya just in case compromise, lalu data dari database-nya di dump atau diambil, itu nggak bisa di-restore karena di-encrypt. Dan harus selalu melakukan auditing. Serta dari sisi backup-nya juga harus melakukan encryption. Jangan di backup tapi dalam bentuk raw, sehingga siapapun yang punya backup-annya bisa melakukan restore. Gitu. Lalu kita juga harus melakukan alerting dan reporting dan beberapa poin terkait dengan access control dan identity management. Nah, ini yang harus kita provide untuk mengamankan suatu data atau database. Nah, ini ada sedikit use case. Jadi use case ini kebetulan Asian Games ada satu aplikasi namanya myinfo.asiangames2018.id. Nah, kenapa apa pentingnya kita punya visibility terhadap logical data flow-nya? Karena dengan kita punya visibility terhadap logical data flow-nya, kita jadi tahu titik kebocoran data itu bisa terjadi di mana aja, gitu. Misalnya contohnya,
Di sini ada browser Internet Explorer yang mengakses web info. Web info ini ngambil dari database. Nah, data yang ada di sini itu disimpan oleh ada namanya Departemen Tourism Department dan Reporter. Jadi yang ngisi database ini adalah 2 poin ini. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada poin-poin titik terjadinya kebocoran. Nah, di sini kita bisa analisa dan kita bisa melakukan forensik kalau memang terjadi kebocoran data dari aplikasi ini misalnya. Jadi pada saat kita bikin aplikasi, baiknya kita punya data flow-nya juga supaya kita bisa analisa. Dan kita bisa melakukan hardening juga. Jadi misalnya dari reporter pada saat ngisi data ke info ini, itu communication channel-nya menggunakan HTTP atau HTTPS misalnya. Kalau cuma HTTP ya pasti ada orang yang bisa melakukan man in the middle attack di sini nanti. Jadi bisa di dump networknya dan bisa dipelajarin isinya apa aja. Oke, saya lanjut tentang metodologi dari database security. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 bagian penting dalam hal mengamankan database. Pertama adalah continuous assessment dan yang kedua adalah continuous protection. Nah, continuous assessment ini dimulai dari melakukan inventory, dilanjut melakukan testing secara berkala, lalu melakukan eliminasi terhadap temuan-temuan security hole yang ada di infrastruktur database kita, dan melakukan enforcement terhadap privilege. Nah, dari sisi continuous protection, ini juga starting dari proses melakukan monitoring terhadap database-nya, melakukan proteksi, dan melakukan respon terhadap insiden. Gitu. At least, kalau misalnya terjadi data breach, kita tahu bagaimana caranya kita menghentikan proses data breach-nya. Jangan panik, wah ini ada data breach, kita harus gimana gitu. Ayo kita matiin servernya. Jangan seperti itu. Jadi harus punya prosedural dalam menghandle insiden. Oke, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari inventory. Nah, di inventory ini kita melakukan discovery dan classify serta melakukan prioritas terhadap database kita. Gitu. Karena kita yang paling tahu mana data yang sifatnya kritikal, mana data yang sifatnya misalnya medium, atau memang mana data yang memang sifatnya public, bisa diakses oleh semua orang. Sehingga kita bisa men-treatment data-data yang sifatnya kritikal itu lebih strong lagi dibanding data-data yang sifatnya public misalnya. Lalu kita melakukan inventory. Jadi kita harus punya kapabilitas dalam hal kita punya database server apa aja sih, versinya berapa, gitu. Terus kapan kita harus melakukan update, kapan si database tersebut akan end of life, dan kita harus subscribe terhadap security newsletter dari si principal database tersebut. Nah, ini penting pada saat melakukan inventory. Ada hal menarik waktu kemarin, itu attacker itu datang nggak cuma dari eksternal, ada yang dari internal, gitu. Nah, ternyata ada satu network yang nggak di mapping atau nggak pernah di discover. Nah, dari situlah attacker itu masuk. Nah, ini sama halnya, sama pentingnya dengan database ya. Pada saat kita melakukan inventory, make sure kita punya view terhadap semua database yang kita manage. Ya, ini salah satu contoh aja, inventory database tools. Saya skip aja. Nah, berikutnya adalah melakukan continuous testing. Nah, ini kita mulai dari define and manage security standard and compliance policy yang akan kita gunakan untuk melakukan assessment terhadap database security posture kita. Gitu. Jadi, kita harus punya standarnya, karena kita yang paling tahu database atau data kita itu bentuknya seperti apa, cara kerjanya gimana. Nah, mungkin compliance profile standar itu nggak cukup bisa mengcover semua kebutuhan kita. Kita harus customizing lagi, menyesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap company. Lalu melakukan scheduler untuk melakukan assessment terhadap database, misalnya tiap malam melakukan assessment terhadap
database kita terkait dengan siapa yang melakukan login ke database, lalu melakukan reporting, sehingga kita aware, oh tadi malam ada developer A yang login ke database, dia melakukan aktivitas apa aja, itu bisa ketahuan. Gitu. Ini penting buat view kita supaya misalnya terjadi insiden di database-nya, kita bisa punya view, ini kira-kira triggernya dari mana, gitu. Asalnya siapa, orangnya siapa bahkan. Nah kadang walaupun udah kita define security standar yang cukup mumpuni, kadang database itu bisa rusak ataupun disaster itu bahkan dari bisnis logik aplikasinya. Itu pernah kejadian dari salah satu perusahaan nomor 1 di Indonesia lah. Itu database-nya sempat hilang. Semuanya, bookingan, riset semua. Kebetulan waktu itu saya ngebantuin forensik di sana, jadi tahu ceritanya dari awal kayak gimana. Kita tadinya suspeknya orang, tapi ternyata pas dianalisa lebih jauh, trigger by aplikasi. Gitu. Tadinya udah mau dipecatin satu departemen. Tapi untungnya nggak jadi. Oke, nah lalu ada beberapa regulasi ya terkait dengan compliance mulai dari HIPAA. HIPAA ini yang mengatur mengenai security information di healthcare, ada PCI DSS terkait dengan payment industri, ada PADSS kalau misalnya kita menerbitkan kartu kredit seperti Mastercard ataupun Visa dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah ini saya skip aja. Terkait dengan logical arsitektur dari database security. Nah, di sini kita harus punya kapabilitas terhadap platform security di sisi aplikasinya, bagaimana dia mengakses dan sebagainya. Kita harus punya audit manajemen yang bisa melakukan alerting dan reporting secara berkala. Kita harus punya compliance management application yang bisa melakukan risk analysis, compliance activity reporting, automated control enforcement, dan threat monitoring. Nah ini yang penting, threat monitoring. Oke, poin berikutnya adalah melakukan eliminate terhadap vulnerability. Nah ini simple, karena biasanya developer itu kalau misalnya nginstall database, udah berjalan bagus, itu udah nggak pernah di-maintain lagi. Karena mereka takut kalau misalnya di-maintain, di-patch, atau di-upgrade, nanti jadi nggak jalan aplikasinya. Gitu. Jadi ini asumsi yang kurang tepat. Karena pada saat kita membangun aplikasi, baiknya kita punya staging ataupun development environment yang kalau misalnya ada security hole, kita bisa testing di staging dulu. Gitu. Nggak langsung di production. Testing di staging, kita update database-nya, semuanya jalan oke, kita bisa terapin di production. Gitu. Jadi pada saat kita melakukan continuous monitoring dan continuous testing, kita akan mendapatkan bahwa ternyata database kita ditemukan security hole. Nah, di situ biasanya kita dituntut untuk melakukan update dan patching. Nah, berikutnya adalah melakukan monitoring terhadap privilege ya. Jadi make sure database tersebut atau data tersebut hanya bisa diakses dari user-user yang memang mempunyai kepentingan, atau bahkan kita bisa nerapin juga data leak protection untuk mencegah, untuk bisa memonitoring behavior penggunaan atau pengaksesan data yang ada di perusahaan kita. So far ada pertanyaan? Belum? Oke, lanjut ke monitoring for anomaly. Jadi kita harus melakukan inspection secara berkala terhadap akses dan activity dari violation terhadap policy ya. Di sini kalau kita lihat, kalau misalnya ada yang akses dari IPA yang memang sebenarnya IP tersebut nggak bisa akses, nah itu kita harus monitoring, kita harus cari tahu kenapa bisa diakses dari IP tersebut. Gitu. Nah, pada saat kita dapetin semua eventnya, kita bisa melakukan post action, misalnya kita limit aksesnya dan lain sebagainya. Nah, baiknya kalau misalnya kita punya security event monitoring, itu baiknya kita bisa integrate semua log yang berhubungan dengan authentication ke dalam security event inventory dan event monitoring, sehingga tim security dari Security Operation Center itu bisa langsung aware kalau misalnya tiba-tiba ada akses yang nggak sewajarnya dan bisa melakukan post action segera.
Nah, berikutnya adalah fraud detection logical architecture view. Nah, kalau kita lihat di sini agak sedikit ini ya, detail ya tentang bagaimana proses dari fraud detection terhadap database security. Nah, sebenarnya ini tadi udah banyak dibahas juga sama Mas Dani mengenai fraud detection, mulai dari sisi end user, tadi kan use case-nya adalah tentang OVO ya. Kita harus punya, fraud detection ada di bagian sini. Jadi ini flow dari sisi end user-nya yang mengakses data. Nah, si fraud detection ini melakukan detection terhadap violation dan melakukan alerting. Lalu dia juga melakukan behavior analysis dan profiling, prevalence management, serta melakukan reporting. Nah, di sini kalau kita lihat ada centralized logging yang bisa diolah dan bisa dimonitoring terus. Di mana si centralized logging ini bisa dapat data dari access control, dari application, dari intrusion detection, dan dari threat prevention system kita. Sehingga nanti tim fraud detection bisa melakukan notifikasi terhadap security operation center bahwa terjadi misalnya data breach. Nah, terakhir adalah protecting. Deploy policy-based activity monitoring to create an easy manage set of actionable security compliance alert dan melakukan transparan data encryption atau melakukan encryption terhadap sensitive data atau critical data. Lalu kita juga bisa menerapkan database firewall. Jadi sebelum pada saat aplikasi mengakses ke database, kita bisa implement namanya database firewall di antara aplikasi dan database. Sehingga semua query-nya bisa difilter dulu. Nah, query-query yang memang legitimate itu nanti bisa diproses sama database. Gitu. Jadi itu pentingnya database firewall. Oke. Dan terakhir adalah respon terhadap insiden. Yang tadi saya udah bahas. Jadi kita harus punya SOP, kita harus punya prosedur di mana pada saat terjadinya kebocoran data, kita tahu harus melakukan apa. Ibaratnya kalau misalnya sistem aliran air di rumah dan ada beberapa keran, kita tahu kalau misalnya ada bocor di salah satu area, kita harus tutup di mana gitu istilahnya.